Jokowi terkait pemakzulan Mas Gibran itu tanggapannya seperti apa? Sebuah aspirasi, sebuah usulan ya boleh-boleh saja. Wes, gila, pemakzulan Gibran nyala lagi nih isunya. Terakhir si DPR katanya udah nerima, katanya mau dibacain pas paripurna. Bukan terakhir, kemarin baru. Lah terakhir kan kemarin. Iya, terakhir udah habis tuh. Lah gimana nih, salah nih persepsinya nih. Udah lanjut. jadi ributin beginian duluan. Gini, ini akhirnya DPR menerima surat Forum Purnawirawan TNI soal minta dibahas pemakzulan Gibran. Iya. Nah, sebelumnya kan kita pernah bikin episode ini ya. Dan kita bilang seharusnya salah satu jalannya Purnawirawan adalah melapor ke DPR ya. Iya. Tapi bukan hasil konsultasi sama kita kan, kita ketemu enggak. Cuman akhirnya dilakukan dengan cara mengirim surat untuk minta dibahas, dirapatin bareng-bareng, dan akhirnya DPR nerima mau dibacain pada saat paripurna. Paripurna tuh kalau biasanya kalau nggak Selasa Kamis. Hari ini Kamis, cuman hari ini nggak di jadwal paripurna, berarti minggu depan Selasa habis libur Idul Adha. Nah, ini pemakzulan Gibran kans untuk terjadinya dibahas menurut Saiful. Hai. Peluangnya kalau ini menurut analisis saya ya, menurut pengamatan di media atau yang tidak diketahui orang di belakangnya, ya seperti yang biasa. Sebenarnya sih ada runtutannya sih. Ya, kita mau ngasih tahu dulu ini ke teman-teman bahwasanya struktur lembaga negara itu sebelum amandemen UU 45 itu yang sejajar dengan presiden itu DPR, Presiden, BPK, terus Mahkamah Agung ya, nggak salah ya. Iya, Presiden, BPK, Mahkamah Agung, DPR, DPA itu. Ya dulu DPA. Ya. Nah intinya ini tidak ada sangkut pautannya sama presiden, biar dipahami dulu. Karena DPR sama MPR, DPR itu sama presiden itu posisinya sama nih. Gak mungkin presiden bisa merintahin sini, nggak mungkin. Presiden merintahin MA atau MK nggak mungkin, karena emang statusnya secara kelembagaan mereka sejajar. Benar. Nah, terus lanjut. Sebenarnya ini menariknya ini dari kasus sebelumnya mungkin ya. Karena ada argumen statement fitnah yang dituduhkan oleh Budi Ari. Benar. Kepada PDIP. Ya. Yang dibilang PDIP itu ya terlibat dalam kasus judi online. Ya. Walaupun itu diduga suara Budi Ari, sampai sekarang dia belum membantah sampai dia dilaporkan ke polisi. Benar. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Budi Ari adalah orangnya Jokowi. Benar. Dia adalah ketua Projo. Kita nggak lihat dia sebagai menteri, tapi dia adalah jejak digitalnya dia adalah Projo kan. Notabene dia orangnya Jokowi. Iya. Ya. Dia nyenggol ke sana dan sampai menyeret nama Budi Gunawan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya DPR ketuanya adalah dari PDIP. Ya. Dan ini barang masuklah ke PDIP. Nah, oke. Menurut saya ini bisa jadi berlanjut, bisa jadi tidak, karena emang rumit. Tapi sangat mudah untuk dilakukan, sangat mudah karena Gibran tidak mempunyai partai politik. Benar. PSI ada, adiknya nggak ada perwakilan yang ada di DPR. Isunya mau masuk Golkar. Nah, sampai sekarang ada. Beda kalau dia seorang kader dari partai politik, mungkin agak alot ya. Tapi kalau dia tidak punya partai politik, akan mempermudah, tinggal lobby-lobby di DPR. Benar. Ya tahu sendiri partai politik bisa A, bisa B, bisa Z. Semua bisa terjadi. Nah ininya kemungkinan itu terjadi, bisa jadi kemungkinan terjadi. Karena lihat posisi Gibrannya sangat lemah dalam arti dia tidak punya partai politik. Karena kalau udah masuk ke ranah DPR itu udah ranahnya politik. Nah, yang tadi itu kita duga ini boleh dibilang balasan lah. Walaupun yang bikin surat itu bukan orang PDIP, cuma barang masuk ke kandangnya PDIP kan. Yang notabene PDIP adalah pemenang pemilu ya, pemenang pemilu. Dan semua kan ya tergantung putusan ketua, benar gitu. Kalau kita lihat kemarin kan pergerakan isu ini kan akhirnya fraksi-fraksi mulai nerima secara terbuka ya.
Tapi emang sebagian menanggapi bahwa ya antara Prabowo dan Gibran tidak ada masalah, dan itu gue setuju karena kemarin di Hari Pancasila terlihat sekali bahwa Prabowo dan Gibran tidak ada masalah. Bahkan Gibran dengan PDIP pun seperti tidak ada masalah, yang disukanya bercanda bareng apa gimana menurut Ketua MPR ya waktu itu Muzani. Juga itu semakin meredam bahwa isu pemakzulan ini ada kalau menurut gue gitu loh. Tapi DPR ini pada hal baiknya dia menerima secara terbuka, ya udah silahkan aja kalau emang mau dibahas. Ntar kita bacain hasilnya gimana. Pada setuju nggak ini buat dibahas apa enggak? Kemarin kan dua politisi PDIP yaitu Said Abdullah dan juga Bambang Pacul dan udah bilang bahwa ya kalau urgensinya penting memang akan dibahas menurut mereka gitu. Bisa jadi kalau menurut gue ini mah menduga aja gitu. Mungkin dibahas tapi tidak secara gaduh karena kan Prabowo juga bukan orang yang suka gaduh ya. Dan Partai Gerindra pun juga seperti itu sekarang gitu loh. Tidak suka bahwa ini akan barang ini menjadi ramai di publik gitu loh. Mereka lebih suka membahas ini ntar baru mengumumkan hasilnya ke publik. Ini kayak siapa ya? Ya, ini menurut saya masih berlanjut ya, antara kalau Anda kata ini ditanggapin serius oleh PDIP di DPR, ya ini kelanjutan dari perseteruan Megawati dan Jokowi. Ya, bisa semua itu bisa terjadi. Bisa jadi cara untuk nyingkirin Jokowi, dalam arti Jokowi anaknya ya dengan pemakzulan itu. Bisa. Tapi kan kalau kemarin kita lihat kan bahwa ini kan kita tarik sedikit ke surat ya. Surat ini kan menandatangani kan salah satunya waktu itu kan ada Trisno. Ya. Dan di Hari Pancasila kemarin Gibran nih salaman. Nah, itu sama Trisno. Nggak ada korelasinya kalau menurut saya. Itu hal biasa karena itu acara negara ya. Nah, ya kan di luar dari itu kan bukan kelembagaannya yang dibikin oleh alumni para purnawirawan jenderal itu. Nah, kalau ngomongin soal itu, Prabowo dan Trisno sebagai salah satu orang yang pernah menandatangani ini juga terlihat sangat dekat gitu loh. Ya. Dalam artian pembahasan ini bisa dilanjut bisa enggak, tapi kemungkinan besar mungkin enggak. Ataupun kalaupun dibahas tidak secara publik terbuka, gitu. Ya. Secara publik. Ini kan sebenarnya kan ada dua isu ya Mas ya, dalam artian bahwa banyak partai yang juga tidak ingin ada pemakzulan, kayak Golkar kemarin kan nolak. Ya nggak urgent lah. PDIP pun juga masih agak beda-beda nih gitu. Ada yang bilang surat ini terima nanti kita bahas, ada yang bilang kalau urgensinya penting baru dibahas. Ada kayak Gerindra gitu loh yang bilang ya nggak tahu. Ya itu kan apa namanya itu, intinya sih bisa jadi di surat itu ada terusannya, mungkin ada sesuatu yang dibongkar, sesuatu yang ditemukan perihal Mas Gibran ya. Mungkin ada sesuatu yang salah satu syarat Wapres bisa diganti ya, kan ada beberapa ya, itu ada beberapa syarat memang. Ya, mungkin dari itu kan ada indikasi ke sana, bisa jadi walaupun belum terbukti kan itu dilampirkan kan gitu kan. Dan untuk ditelusuri, mungkin untuk dibahas yang lebih lanjut. Ya intinya ini kan politik ya. Ya wajar dulu Pak Jokowi manuver ke musuhin PDIP, sekarang waktunya PDIP untuk membalas itu ya. Saya sangat mendukung. Ya udah, lagi pula juga kita kan tahu ya bahwa banyak publik yang menilai bahwa Gibran dapat kursi sekarang ya, ini kan juga bukan jalan yang tepat buat dia gitu loh, bukan dengan jalan yang normal. Cara yang bagus guys. Cara yang bagus gitu loh. Jadi kita nggak lupa dengan dia punya paman merubah batas usia dengan alasan bla bla bla, dengan alasan keadilan atau apa. Ternyata setelah ditelusuri pamannya kena kasus karena keputusan itu, karena ada kedekatan itu apa namanya itu ya, istilahnya ada kesalahan yang dilakukan sampai dinonaktifkan kan dia dari jadi ketua MK jadi anggota aja ya kan, disanksi karena dia udah mutusin nomor berapa yang tentang batas usia untuk intinya salah itu kan. Iya, caranya nggak gitulah. Caranya nggak gitu. Dan kalau untuk di DPR ini
Saya meyakini Pak Prabowo tidak akan ikut campur karena emang bukan ranahnya presiden. Benar, masalah pemakzulan ini DPR MPR yang main. DPR yang membahas, MPR yang mengesahkan ibaratnya. Tergantung permainan politik di DPR. Nah, sekarang tinggal PDIP ini mau gas terus apa enggak gitu kan. Ya, apalagi kan kita dengar lagi ada reshuffle. Benar, dan itu isunya sangat menarik buat saya. Nah, jadi ini juga cukup lucu reshuffle ini. Jadi reshuffle ini isunya luas lah, lebar kemana-mana. Ini akankah Gibran ini akan digas terus, ataupun ada sebagian pihak yang menerima tawaran menarik dari kabinet? Salah satunya mungkin PDIP kali ya, menjadi mitra pemerintahan yang makin strategis gitu loh. Ya apa ya? Kalau masyarakat sih sebenarnya nggak peduli ya. Kalau semua mau diganti mau apa ya, nanti ada rakyat demo, bohong, hampir kayak gitu mah. Orangnya sama. Karena kita pernah dengar ada kampung demo atau apa ya. Jadi kerjanya mah tiap hari demo gitu doang kan. Ya kalau soal demo itu kan sama kan Mas ya. Kayak misalnya perhatiin deh, demo satu demo ke demo lain. Mobil komando itu sama. Iya. Mobil komando itu aja. Orangnya itu aja, karena orang yang blow on yang bahasanya pro kontranya, yang pro yang demo tiba-tiba ada demo tandingan dengan orang-orang yang notabene yang kelihatan nggak berpendidikan. Tapi ini out of topic ya, tapi gue pernah ngeliat demo di bank, mungkin demo karyawan kali ya, soal gaji apa gitu ya. Tapi yang demo tuh ya gue tau lah itu bukan orang-orang bank. Iya. Tahu cuma naik berita doang kan? Ya, biar rame aja, biar rame. masih yang begitu-begitu kita gampang banget ya. Jadi reshuffle. Ya ini setuju nggak sampai? Oh ya, pemakzulan. Kalau pemakzulan tuh kalau secara cara Purnama Ramantha ini sudah menempuh cara yang tepat kalau menurut gue ya. Udah tepat lah itu. Soal itu nggak terima itu bukan urusan dia. Bukan urusan dia. Itu kan ya udah, berarti kan DPR memang menganggap bahwa itu kan masih belum memenuhi kriteria mungkin atau gimana, itu nggak apa-apa. Tapi kalau soal pemakzulan ini bisa jalan apa enggak, gue tuh agak yakin bisa. Ya tadi gue agak setuju soal story PDIP dengan Jokowi gitu ya. Tapi bisa jadi enggak karena banyak juga partai yang masih menginginkan Gibran. Golkar, kita nggak lupa soal itu. Banyak lagi partai-partai yang lain masih bergantung sama Gibran, terutama PAN. Terus PAN kan ngomongnya kan kami akan mendukung Presiden Prabowo 2029, nggak nyebut nama Gibran. Kemarin tuh yang ngebela tuh, terus PDIP sendiri juga kebelah dua tuh suaranya. Ada yang bilang akan dibacakan, ada yang bilang ya kalau penting baru kita bahas. Jadi itu tuh bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Karena ada sebagian pihak politik yang kita nggak nyebut partai ya, karena kan dalam satu partai juga bisa jadi tuh suaranya berbeda. Ada bagian pihak politik yang masih menginginkan ada Gibran di situ, mungkin karena punya kepentingan tersendiri gitu loh. Gitu. Kan Prabowo kan agak-agak out of reach nih, maksudnya agak-agak susah digapai lah buat orang-orang politisi ini sebagian ya. Tapi kan balik lagi ini kan bukan ranahnya presiden. Benar. Kan, di luar dari presiden, dan di presiden nggak bisa ikut campur. Ya. Ini urusan politik tingkat tinggi ya. Intinya menurut saya ini kalau secara kayak orang Jawa ini penghinaan banget tuh. Benar nggak? Iyalah. Kalau sampai ada walaupun belum nggak jadi di reshuffle, cuma ada surat muncul di situ juga marwah bro, penghinaan bro. Jadi kayak orang kerja itu ya, gue jadi kerja lagi nggak ya besok ya? Sekek. Oh, gue harus pulang. Orang baru 6 bulan menjabat, udah dimakzulkan aja, itu udah aneh. Untuk dibahas, untuk dimakzulkannya udah aneh, apalagi surat itu udah sampai DPR. Ini kan udah dibahas aja aneh, apalagi udah nyampe ke DPR dan katanya akan dibacakan dulu. Ini belum sampai pembahasan DPR. Walaupun ketua MPR-nya itu dari Gerindra. Iya, maksudnya ini belum sampai DPR MPR membahas ya. Ini baru akan dibacakan nih isi suratnya apa aja gitu loh. Ini belum sampai tahap mereka akan membahas dulu. Ini aja udah aneh. Apalagi dia sampai dibahas, itu kan lebih aneh lagi, harusnya sih mundur. Cuman ya kalau menurut gue bisa terjadi. Ya bisa. Saya meyakini itu bisa terjadi ya, tapi karena pukulan telak nggak sih mas? Pukulan telak, sorry tapi motong sedikit. Tapi ini pukulan telak nggak harusnya buat Gibran? Pukulan telak belum, karena dia masih wapres. Tapi sebagai wapres yang 6 bulan baru menjabat, terus tiba-tiba isu pemakzulan ini udah keluar duluan. Ya kalau bahasanya orang yang istilahnya dapat kerjaan yang tidak sesuai, yang dipaksakan, kasar katanya dengan
dapatkan dengan cara curang ya harus setimpal ya. Oh iya. Kalau emang itu ya karena dipaksakan banget kan dengan pamannya merubah batas usia, udah benar-benar direncanakan gitu sampai jadi, terus ada ketika dia udah jadi ada orang yang nggak terima, ngusahain karena nggak terima, terus dia dilancarin lagi, ya harusnya menurut saya impas. Ya lo nggak gentleman gitu loh. Iya. Ya walaupun dia dipilih oleh rakyat Indonesia, tapi kan ada Presiden Prabowo di situ yang 4 kali nyalon. Meskipun katanya. Walaupun kemarin dia ya itu sebagai anak presiden. Iya. Tapi sebagai anak presiden dengan merubah konstitusi batas usia pencalonan itu, ya menurut saya itu pencitraan. Kenapa harus diturunkan gitu kan? Kecuali tidak ada perubahan data, tidak perubahan umur, anak presiden nyalon tetap, cuma tidak di otak-atik itu, terus dia jadi ya fair. Benar. Apalagi ini udah terbukti pamannya kena sanksi dengan atas keputusan itu. Oke. Ya ketika si Gibrannya misal jadi diganti, buat saya nggak akan ngaruh ke politik, nggak akan ngaruh ke geopolitik, nggak akan ngaruh karena dia bukan orang partai, bukan petinggi partai, bukan pemilik partai, dia hanya mantan anak presiden. Udah di situ titik berhenti. Dan mungkin pendukungnya Gibran pun juga akan mikir-mikir, kan Wapres masih dengan presiden semua yang ambil alih keputusan. Wapres tidak akan dapat kerjaan dalam arti tugas kalau tidak diperintahkan oleh presiden. Yang namanya wakil kan standby aja tuh. Kalau presiden nunggu, kamu datang ke sana, wakil di sana, datang dia. Kalau selagi-lagi dia nggak disuruh, nggak datang. Apalagi kemarin dia dari IKN, dia kan mau tinggal di IKN katanya kan. Ada beritanya dia mau ke IKN, tinggal di IKN dengan syarat rumah dinasnya, rumah kepresidenan, wapresnya kacanya dikasih anti tembak, anti peluru. Syarat dia mau tinggal di sana. Iya. Gue tahu tuh. Itu pas libur panjang tuh ya DKI. Iya, dia ke sana libur panjang. Mungkin di sana dia mau, daripada di sini mau gerak dikit, konten dikit, monolog digibain, ya mending di KN kan gitu. Iya. Ya udahlah. Tapi kalau misalnya kemungkinan terjadi DPR membahas, gue tuh agak-agak pede. Kayaknya terjadi. Bisa jadi terjadi kalau hasil kita nggak tahu ya, kita nggak bakal nebak hasil gitu. Politik kita itu benar-benar dinamis ya, nggak mungkin nggak. Semua bisa terjadi. Dulu yang kita beranggapan Pak Jokowi serasi dengan Ibu Megawati di injury time, ternyata Megawati dihabisin tuh. Dihabisin dalam arti ya calonnya dia benar-benar Mas Ganjar ya, Pak Ganjar. Itu ketika dia kampanye, kalau nggak salah itu setelah dia kampanye 2-3 hari Jokowi datang di situ untuk berbagi sembako. Kasar kan ngabisin suara dia kan si Ganjarnya kan. Ya kalau ini menurut saya waktu yang pas untuk perang sekalian, perang dalam arti ya membalas. Udah ya politik ya emang kayak gitu, fair aja. Kita masyarakat ngedukung. Ada gejolak masyarakat? Nggak ada, saya yakin nggak ada. Kalau yang ada pun paling ya orang-orang yang bahasanya ya yang kemarin, orang-orang kemarin itu aja. Iya, orang-orang kemarin dah. Menurut saya Gerindra harusnya ya walaupun nggak ambil sikap, cuma dia baca situasi. Karena mau nggak mau PDIP adalah pemenang. Disitulah mereka harus mempertimbangkan ini untung ruginya apa, dan Nasdem oposisi. Ya, dan 2 itu aja udah cukup tuh bahasanya. Iya, 2. Misalnya Nasdem diajak untuk tangan-tangannya itu beres tuh, jalan tuh pembahasan tuh. Kita kan nggak tahu partai politik di dalamnya kan. Kunci-kuncian mungkin ada kunci-kuncian kasus. Dia ditakut-takutin itu, dia ada yang ngelawan di cara yang ini, bisa jadi kan ngelawan di sini. Mudah-mudahan lah kita lihat ke depannya, tapi ternyata isu ini yang kita kira. Kita bukan ngedukung Gibran diganti ya. Kalau emang ada syarat yang memenuhi ya silakan aja. Nah, yang bisa mempertimbangkan syarat itu dipenuhi apa enggak kan DPR gitu. Iya. Jadi kita tuh sebenarnya cuma bukan di sini dalam artian ngebelain. Kasihan sih enggak. Kita Gibran kasihan juga enggak lah, gue juga enggak lah, udahlah. Kasihan sih enggak, karena ya banyak di luar sana banyak anak-anak yang orang-orang yang enggak bekerja karena tidak punya orang tua yang punya jabatan, sehingga banyak yang nganggur gitu. Iya. Gue juga mengalami itu kesulitan kerja itu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.